Selamat malam. Silaturahmi sederet Menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi memunculkan banyak spekulasi. Bahkan dua menteri masih menyebut Jokowi sebagai bosnya. Meski pemerintahan saat ini berada di tangan Prabowo Subianto. Apakah sebuah kebetulan kedatangan para menteri ke rumah Jokowi terjadi tepat sehari pasca pertemuan Prabowo dengan Megawati? Apakah ini juga pertanda bayang-bayang Jokowi belum memudar sehingga muncul isu matahari kembar? Menteri Prabowo soan Jokowi, terbitlah matahari kembar. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data nama-nama ex-menteri Pak Jokowi yang saat ini masih bertengger di kabinetnya Pak Prabowo, serta menteri siapa saja yang kemudian datang berkunjung silaturahmi ke rumah Pak Jokowi di Solo. Kita lihat data kita yang pertama ya. Jadi ada berapa menterinya Pak Jokowi yang dipakai di kabinetnya Pak Prabowo? Ternyata ada 17. Ada 17 menteri. Jadi hampir setengahnya menterinya Pak Jokowi yang dulu masuk lagi ke kabinet Merah Putih atau kabinetnya Pak Prabowo ya. Kenapa? Kemudian Pak Jokowi menerima para menteri ini setelah Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Apakah ini pertemuan tandingan? Pak Jokowi masih ingin menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu tokoh politik papan atas di Republik ini. Nanti kita akan tanya dengan narasumber saya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Silaturahmi sederet Menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi memunculkan banyak spekulasi. Bahkan dua menteri masih menyebut Jokowi sebagai bos meski pemerintahan saat ini berada di tangan Prabowo Subianto. Apakah sebuah kebetulan kedatangan para menteri ke rumah Jokowi terjadi tepat sehari pasca pertemuan Prabowo dengan Megawati? Apakah ini pertanda bayang-bayang Jokowi belum memudar sehingga muncul matahari kembar? Menteri Prabowo soan Jokowi, terbitlah matahari kembar. Itu topik kita pada malam hari ini. Akan kita bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi. Selamat malam Bang Freddy. Selamat malam Mbak Rifana, selamat malam penonton CNN. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Idrus Marham. Selamat malam Bang Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, politikus dan juga juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praetno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Dan seperti biasa kita selalu melibatkan teman-teman muda begitu ya sebagai masa depan Indonesia dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Ada teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy. Nanti teman-teman dari Interstudy boleh mengungkapkan pendapatnya, bertanya dengan para narasumber saya dan juga mengkritik juga boleh ya terhadap topik kita pada malam hari ini. Saya mau langsung saja ke Bang Idrus terlebih dahulu. Ini menarik sekali Bang Idrus. 7 menteri Kabinet Merah Putih datang ke Solo menemui Pak Jokowi. 2 diantaranya adalah kader Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Wihaji. Yang juga Pak Bahlil Menteri SDM, Menteri BKKBN Pak Wihaji. Dua-duanya datang ke rumahnya Pak Jokowi di Solo. Pertanyaan saya, motifnya apa ya datang ke Solo? Usai jeda kita akan bahas soal bagaimana mantan anak buahnya Pak Jokowi yang sekarang jadi anak buahnya Pak Prabowo masih merasa Pak Jokowi ini adalah bosnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal pemimpin tertingginya adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya.
ingin silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Yang ada adalah silaturahmi hari raya. Iya, namanya hari raya jangan dipolitisir. Ya, nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam lagi soal pernyataan dua menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap Pak Jokowi sebagai bosnya. Itu ada pernyataan dari Menteri Kesehatan dan juga Menteri KKP. Tadi sudah kita dengarkan ya. Saya mau ke Bang Freddy. Bang Freddy, jadi Menteri Kesehatan dan juga Menteri KKP masih menganggap Pak Jokowi itu sebagai bosnya. Setelah ini bagaimana tanggapan dari mahasiswa terkait dengan soannya menteri-menteri Pak Prabowo ke Pak Jokowi? Apakah ada matahari kembar? Apakah mereka melihat itu juga? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung di studio CNN Indonesia dengan teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy yang akan memberikan pendapatnya ataupun bertanya kepada para narasumber saya terkait dengan topik kita pada malam hari ini, Menteri Prabowo soal Jokowi, apakah ada matahari kembar? Mereka melihatnya seperti apa ya? Silakan perwakilannya. Selamat malam, saya Sawa Azahra, mahasiswa dari Stikom Interstudy, ingin bertanya kepada Mas Adi Praitno. Sebagai bagian dari Gen Z, kami melihat bahwa banyak dari kami cenderung apatis terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang, termasuk soal matahari kembar dalam isu tubuh partai politik. Di mata kami, isu-isu seperti ini seringkali terasa jauh dari kebutuhan nyata yang kami hadapi, seperti sulitnya mencari pekerjaan atau membangun masa depan yang lebih stabil. Namun, sebagai pengamat politik, menurut Mas Adi, seberapa penting sebenarnya isu matahari kembar ini untuk kami pahami sebagai generasi muda? Apakah ada dampak langsung atau tidak langsung yang bisa kami rasakan dari dinamika ini? Dan pesan apa yang bisa kami Gen Z bisa maksimalkan dengan kondisi seperti ini? Terima kasih. Satu lagi. Oke, perkenalkan nama saya Bernardin Temas sebagai mahasiswa dari Stikom Interstudy. Melanjutkan dari yang dikatakan teman saya Salwa, untuk Gen Z sekarang mungkin agak nggak terlalu tertarik tentang berita yang seperti ini dan lebih tertarik tentang mencari pekerjaan karena itu masa depan kami. Saya mau bertanya kepada Bang Daniel, gimana langkah-langkah yang udah dikatakan oleh Presiden Prabowo, apa pembuka lapangan pekerjaan yang signifikan yang udah terjadi sekarang? Thank you. Oke, baik. Ini nggak sesuai dengan temanya ya. Jadi saya kasih kesempatan narasumber menjawab yang tadi. Silakan Mas Adi. Oke. Kita jeda sejenak. Kita akan kembali di awal itu ngomongnya. Iklan berikut ini. Dan itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke belakang terkait tema kita pada malam hari ini, Menteri-Menteri Prabowo soal Jokowi. Terbitlah isu matahari kembar dan semoga itu tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh para narasumber saya, bahwa pemerintahan kita baik-baik saja dan loyalitas para pembantunya Pak Prabowo itu hanya satu, kepada pemimpin tertinggi Republik ini, yakni Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai ada bayang-bayang orang lain ataupun tokoh lain dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Kita tunggu nanti seperti apa ke depan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy yang sudah hadir di studio. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di episode Political Show. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.